Gimana liburannya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Bismillah. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam rangka belajar Al-Qur'an. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah Bapak janjikan anak-anak, pada semester 2 sekarang insya Allah kita akan lebih fokus kepada pendalaman tajwidul Quran. Tetapi untuk hafalan tetap kita akan dilanjutkan, hanya saja hafalannya tidak di kelas, hafalannya silakan dihafal masing-masing di rumah. Nanti di akhir pekan, di akhir pembelajaran, di hari Kamis kita Bapak akan tes apa yang telah dihafal oleh antum semuanya di rumah. Jadi untuk anak-anak diharapkan untuk selalu hadir pada pertemuan di semester kedua ini. Jangan sampai nanti materinya ada kelewat. Walaupun insya Allah setelah pertemuan di kelas ini, insya Allah nanti malamnya Bapak akan share videonya supaya kalian bisa memurojaah apa yang telah dijelaskan, apa yang telah disampaikan di pertemuan di dalam kelas ini. Jadi insya Allah misalkan kita pertemuan, Bapak bahas, nanti malamnya silakan dimurojaah, nanti Bapak akan share link YouTube-nya. Insya Allah supaya kalian dapat mengakses kembali dan memurojaah apa yang telah disampaikan oleh Bapak ya. Paham? Jadi untuk materinya, apa yang akan dibahas dalam materi tajwidul Quran yang akan dipelajari full satu semester ini, itu diawali dengan bab mengenal Al-Quran. Subbabnya yang akan dibahas dari bab mengenal Al-Quran yaitu apa itu Al-Quran. Yang kedua,
Kedua, keutamaan Al-Quran. Sub 1, apa itu Al-Quran. Sub 2, keutamaan Al-Quran. Sub 3, keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Sub keempat, keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Sub kelima, nih. Jadi bab 1 ini insya Allah kita akan membahas mengenal Al-Quran. Yaitu ada apa itu Al-Quran, kedua keutamaan Al-Quran, ketiga yaitu keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran, sub keempat yaitu keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran, sub kelima yaitu adab pembelajar Al-Quran. Insya Allah ini mudah-mudahan dapat selesai dalam 1 bulan atau dalam 3 minggu lah, insya Allah. Mudah-mudahan selesai dalam 3 minggu. Karena di sini akan ada juga hafalan-hafalan yang harus dihafal pada subbab-subbab ini. Baik, yang pertama kita akan langsung mulai dari bab 1 mengenal Al-Quran, yakni apa itu Al-Quran. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran, kata Al-Quran secara bahasa Arab itu merupakan masdar mushtaq, yakni kata benda yang terbentuk dari kata kerja, yakni qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan. Menurut bahasa, kata Al-Quran yaitu masdar mushtaq yang terbentuk dari kata kerja, kata benda yang terbentuk dari kata kerja qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan. Artinya apa? Artinya bacaan. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah ke-75, apa Quran surah 75? Al-Qiyamah. Ayat ke-17 sampai ke-18 yang berada di halaman 577, posisi kanan 2 baris paling bawah, Allah berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'na fattabi Qur'ana." Artinya, inna alaina, sesungguhnya kamilah yang menyerapkan Al-Quran itu, wa Qur'ana, dan membuatmu pandai dalam membacanya. Fa idza qara'nahu, dan apabila kami telah selesai membacanya, fattabi, ikutilah Qur'ana, bacaan itu. Maka dalam Quran surah ke-75 ayat
17 sampai 18 di halaman 577. Posisi kanan 2 baris paling bawah. Sesuai dengan makna yang ada di dalam Al-Quran sendiri, yaitu Al-Quran itu adalah bacaan secara bahasa. Namun secara istilah, seperti apa yang telah kalian sebelum materi telah hafalkan, sedangkan menurut istilah, Bapak akan kutip dari Syekhah Dr. Ibtisam Uwaid Al-Matarafi pada laman http, bisa diakses oleh kalian pada laman http://uqu.edu.sa /r/146950. Syekhah Dr. Ibtisam Uwaid Al-Matarafi mengatakan makna Al-Quran yakni kalamullahil munazzalu ala nabiyhi Muhammadil mu'jizu bilafzihil muta'abbadu bitilawatihal manqulu bitawaturil maqtubu fil masahifi min awali suratil Fatihah ila akhirin nas. Ini sebelum ditulis, alhamdulillah anak-anak sudah dihafalkan ya. Jadi Bapak sekarang tinggal menerangkan. Jadi menurut beliau, menurut Syekh Dr. Ibtisam, makna Al-Quran secara istilah adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, yang lafaz-lafaznya merupakan mu'jizat, yang membacanya adalah ibadah, dan sampai kepada kita secara mutawatir, yang ditulis pada mushaf-mushaf, diawali surah Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu menurut beliau makna Al-Quran secara istilah. Kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalam itu merupakan salah satu sifatnya Allah. Kalamullah yakni firman Allah. Perkataan Allah. Jadi faidah yang dapat kita ambil yaitu berarti Al-Quran ini adalah kalam. Kalam. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Faidah kedua, karena ada sebagian kaum muslimin yang berpendapat bahwa Al-Quran ini bukan kalam katanya. Tapi Al-Quran ini adalah makhluk. Artinya makhluk ada ciptaan. Sedangkan Al-Quran ini menurut kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran ini adalah kalam. Kalamullah. Firman Allah. Perkataannya Allah. Faidah kedua, berarti Al-Quran ini bukan kalamnya manusia. Manusia. Karena ada yang mengatakan Islam yang berpikir bebas, Islam akhir zaman ini, yang merupakan tanda-tanda kiamat, bahwa berpikir bahwa Al-Quran ini bukan firman Allah. Al-Quran ini ada tulisannya Rasulullah, perkataannya Rasulullah katanya. Padahal Al-Quran ini ada kalamullah, bukan perkataannya manusia, bukan perkataannya Rasulullah, bukan perkataan Jibril, bukan perkataan malaikat, bukan pula perkataan jin, melainkan kalamullah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Jadi Al-Quran ini khusus hanya diturunkan kepada Rasulullah. Tidak termasuk kitab-kitab yang diturunkan kepada selain beliau. Walaupun memang Al-Quran sendiri itu merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya kepada nabi-nabi yang lain seperti Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran merupakan penyempurna. Yang lafadznya adalah mu'jizat. Makna dari mu'jizat secara bahasa adalah melemahkan. Artinya bahwa Al-Quran ini secara bahasa, secara isi kandungan, tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan Al-Quran sendiri menantangnya.
Di dalam Al-Quran Allah menantangnya, silahkan kumpulkan kalian manusia dan jin bekerja sama untuk apa? Untuk membuat yang serupa Al-Quran kalau kalian mampu. Sesungguhnya tidak akan ada yang mampu menyerupai Al-Quran. Makanya Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar dari Rasulullah. Yang membacanya adalah ibadah, ini mutlak. Ketika membaca suatu bacaan, maka mutlak yang mengandung ibadah ketika membacanya satu huruf per hurufnya, yaitu hanya membaca Al-Quran. Tidak termasuk dalam membaca hadis, atau hadis qudsi misalkan, atau kitab-kitab yang lain. Khusus membacanya, huruf per hurufnya, dihitung sebagai pahala, dihitung sebagai kebaikan, yakni Al-Quran. Alif, lam, mim, kata Nabi. Bahwa alif itu 10 pahala, 10 kebaikan, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Dan ini hanya mutlak untuk membaca Al-Quran. Yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir secara bahasa itu berurutan atau berlanjut. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dari malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah, Iqra, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan seluruh firman Allah dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas dengan cara membacanya. Dari Rasulullah disampaikan kepada para sahabat, diajarkan kepada para sahabat, dari para sahabat terus berlanjut sampai kepada kita dan sampai nanti kepada manusia di hari kiamat. Itu disebut mutawatir. Maka terjamin keasliannya. Sedangkan secara istilah mutawatir adalah apa-apa yang diriwayatkan, disampaikan oleh perawi. Perawi itu adalah yang meriwayatkan dengan jumlah yang banyak, sehingga tidak mungkin si A menyampaikannya seperti ini, si B seperti ini juga, si C seperti ini juga, si D seperti ini juga. Tidak dimungkinkan kesamaannya itu mereka bersepakat bohong. Tidak dimungkinkan mereka berbohong, karena diriwayatkan dengan jumlah orang yang banyak dan sama. Maka Al-Quran itu secara mutawatir sampai kepada kita dengan jumlah yang banyak yang menyampaikannya dan sama dan berurutan. Dan ditulis pada mushaf-mushaf, diawali surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Walaupun Al-Quran memang ayat pertama bukanlah Al-Fatihah. Tapi memang disusun juga itu berdasarkan wahyu. Yang disusun dari awal surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Keseluruhannya ada 114 surah. Dan ketika kita merujuk tulisan pertama dari Al-Quran itu ada jadi Al-Quran ini adalah kalamullah secara bahasa, dan alhamdulillah ini antum semua sudah hafalkan baik secara bahasa maupun secara istilah. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini itu dicukupkan untuk pembahasan apa itu Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah. Ingat baik-baik pelajarannya. Silahkan kalau nanti lupa akses kembali videonya, karena nanti Bapak akan share videonya di channel YouTube ya. Kenapa di channel YouTube nggak berbentuk video lalu di-share di grup? Karena mungkin nanti dikhawatirkan videonya akan terhapus. Jadi kalau nanti berbentuk video, kalian bisa akses di YouTube, kalian bisa subscribe YouTube-nya untuk memurojaah kembali bila mana nanti kalian membutuhkan.